Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Yang sudah subscribe Sora, terima kasih banyak. Hari ini tema pembacaannya adalah orang yang kamu pikirkan, ini yang akan dia lakukan segera kepada kamu. Orang yang kamu pikirkan, ini yang akan dia lakukan segera kepadamu. Ya. Ayo, tarik nafas, hembus nafas. Ya, sebanyak 3 kali pikirkan orang ini dan masukkan energinya ke dalam kocokan kartu Sora. Oke, siapakah orang ini ya yang kamu pikirkan, yang akan dia lakukan segera kepada kamu? Oke, yang pertama. Nah, kalau Sora lihat di sini, yang akan dia lakukan yang pertama adalah langsung keluar dengan jelas, clear the air. Air itu juga melambangkan dari komunikasi. Jadi, artinya mungkin di sini ada komunikasi di antara kalian yang pada saat ini mungkin tidak begitu baik ya komunikasinya. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada saling diem-dieman. Artinya, orang ini itu pingin ada pemberesan secara komunikasi sama kamu. Itu yang pingin dia lakukan ya. Pingin ada komunikasi lagi, ada hal-hal yang mungkin salah paham, keributan dan sebagainya yang pingin dia beresin. Adanya pemberesan dari segi komunikasi. Ada yang pingin bicara sama kamu. Oke. Yang berikutnya, yang ini tuh nempel-nempel deh ya. Orang ini juga akan mulai untuk dengan texting kamu duluan. Artinya orang ini akan menghubungi kamu melalui pesan tertulis dulu ya, untuk memulai komunikasi kembali, untuk bicara sama kamu. Jadi ya, akan ada mungkin yang menerima chattingan-chattingan atau pesan-pesan dari orang ini. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh mungkin sebelumnya adalah seseorang yang tidak bisa atau tidak cukup baik membalas cinta kamu. Artinya, bisa saja orang ini tuh yang lebih banyak menerima daripada memberi ya. Entah itu perhatian, entah itu kasih sayang, entah itu energi, entah itu waktu. Orang ini tuh nggak cukup untuk memberi ke kamu ya. Memberi itu nggak harus selalu materi, tapi lebih juga kepada konsentrasi, perhatian, kasih sayang ya. Oke. Dan juga di sini ya, orang ini tuh bisa saja adalah orang yang jadi mantan kamu ya. Artinya orang yang sudah putus sama kamu juga bisa. Tapi ini juga bisa menginisiasikan bahwa orang ini yang berdealing sama kamu itu juga masih berdealing dengan mantannya dia. Itu juga bisa ya. Orang yang belum selesai dengan masa lalunya juga bisa ya. Terus di sini, kalau Sora lihat ada beberapa yang kamu berkenalan sama dia melalui sosial media. Ya, jadi banyak yang kenal melalui sosial media dan mungkin dia akan menghubungi kamu juga melalui sosial media lagi. Oke. Selain dari hal itu, ya, orang ini dan kamu sekarang sedang dalam periode sama-sama healing, sama-sama mungkin menarik diri dengan situasi-situasi dan masalah-masalah yang ada sehingga mungkin tidak adanya komunikasi. Ya, karena terputusnya komunikasi karena saling mau progres dulu untuk ngurusin diri masing-masing, ngurusin pikiran, ngurusin hati, begitu juga dengan kamu ya. Jadi kayak kamu bisa saja berdealing dengan seseorang yang kamu merasa bahwa dia lebih banyak main-mainnya, dia lebih nggak serius. Nah, ketidakseriusan ini yang mungkin membuat kamu tuh mungkin kayak kecewa, sedih, sakit gitu loh. Oh, orang ini tuh sebenarnya serius gak sih? Bisa gak sih aku mengandalkan orang ini untuk hubungan lebih lanjut seterusnya gitu, atau memang hubungan ini nggak bisa diseriusin gitu loh ya, karena orang ini lebih banyak main-mainnya gitu loh. Itu yang membuat kamu juga kecewa ya, makanya kamu merasa kayak dia nggak bisa memberi karena apakah karena dia hanya main-main, nggak serius gitu ya, sehingga kamu dan dia itu sekarang sedang sama-sama berpikir, kamu pun sedang berpikir, kamu sedang healing, berpikir gitu loh ya. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan orang ini? Apakah memang masih mau dilanjutin atau memang mau sudahan atau mau gimana-gimananya ke depannya itu gimana gitu. Jadi banyak yang sedang mencari pencerahan sebenarnya. Begitu juga dia ya. Kalau sampai dia itu mau komunikasi sama kamu karena dia juga sambil berpikir. Kamu berdealing dengan seseorang yang player ya. Ada yang di sini cenderung suka bermain-main, kan makanya Sora bilang kan terkesan tidak serius ya. Bisa saja ada cinta-cinta bersegi di sini. Dia juga masih suka tebar-tebar pesona kiri kanan atas bawah ya. Itu terasa banget nih energinya di sini ya. Dan sebenarnya
energi dari hubungan ini itu banyak banget pembelajarannya loh. Sebenarnya banyak sekali pembelajaran dari hubungan ini buat kalian ya. Seorang melihat di sini, kenapa dia pengen komunikasi? Karena banyak sekali pembelajaran yang dia pelajari dari hubungan ini. Oke. Yang pertama adalah bagaimana belajar untuk melihat sebuah ketegasan dari pikiran. Ya, artinya orang ini tuh belajar gimana sih harus tegas gitu loh. Ya, dari sini tuh dia belajar dari kamu, belajar bagaimana harus tegas, menentukan sikap dan pikiran. Jadi jangan berubah-ubah, jangan ganti-ganti pikiran, ntar begini, ntar begitu, gitu ya. Tidak menganggap serius, ya. Dan orang ini itu belajar perenungan, banyak mendapat pencerahan soal hati dan perasaan dia sendiri ketika sudah dia bersama-sama dengan kamu selama ini tuh udah ngapain aja untuk dia. Apa saja yang sudah kamu beri selama ini untuk orang ini dalam hubungan. Orang ini berusaha mencari pencerahan, ya. Dan orang ini mencoba mencari ke dalam kebenarannya perasaan dia tuh sebenarnya gimana sih. Ya, kamu mencoba bilang sama dia kayak, coba kamu pikir sendiri, perasaan kamu tuh sebenarnya gimana? Kamu tuh sebenarnya sayang nggak? Kamu tuh sebenarnya butuh aku nggak? Jadi orang ini tuh banyak mendapat pembelajaran tentang itu, ya. Dan bagaimana sebenarnya sebuah kejujuran, harga dari sebuah kejujuran, itu yang Sora lihat ya. Oke, kita mulai lebih lanjut. Ya. Orang ini tuh masih penasaran sama kamu. Ya, meskipun dia kelihatan cuek atau diem atau gimana ya, tapi artinya orang ini kenapa sampai ingin melakukan satu tindakan untuk komunikasi lagi sama kamu, karena orang ini sebenarnya masih penasaran soal kamu. Oke. Meskipun kesannya kamu tuh dicuekin, dia nggak dengerin kamu, tapi sebenarnya masih ada sisi dia itu keterikatan sama kamu, terkoneksi sama kamu. Hanya orang ini tuh banyak defense-nya, banyak melindungi diri, banyak lesnya, ngerasa diri dia tuh yang benar gitu loh. Jadi kamu tuh kadang kesel sama orang ini. Orang ini tuh susah banget mengakui kalau dia salah gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu sangat ketergantungan gitu loh sama kamu. Ada di sini sikap dia yang ketergantungan sama kamu yang nggak bisa lepas dari kamu. Oke. Orang ini itu kadang-kadang sering berperilaku yang dia tidak pikir panjang, dia cuma pikirnya sekalang aja gitu loh. Pikirannya tuh agak-agak beberapa tuh pendek karena impulsif ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia akan segera kok ketemu sama kamu, akan segera komunikasi sama kamu. Meskipun di satu sisi banyak ketakutan. Nah, salah satunya adalah ketakutan kehilangan kamu, ketakutan kamu nggak ada, ketakutan kamu ngindar dari dia lagi gitu loh. Ya, tapi di satu sisi dia juga takut sebenarnya sama komitmen gitu loh. Oke. Dalam 2 minggu ini, dalam 2 minggu akan mungkin ada komunikasi dari dia ya, ada dalam 2 minggu ini, oke, yang akan dia lakukan secara nyata menghubungi kamu, ya. Kamu juga berdiri dengan orang yang kemungkinannya narsis ya, merasa dirinya oke. Jadi memang sikapnya ini sangat-sangat perpaduan kekanak-kanakan, main-main, playful banget lah orangnya. Ya. Orang ini itu kamu lebih kepada berpikir banget dan kamu pingin dia bisa mengevaluasi juga dirinya dia sendiri. Ya, kamu juga lebih berpikir ke dalam untuk diri kamu sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku tuh pinginin gitu. Oke, kamu pingin ketegasan dari dia sebenarnya. Oke. Orang ini memang kadang-kadang terlalu spontan. Ya, artinya orang ini tuh walaupun dia berbicara dan pingin dilakukan ke kamu, itu pun kadang-kadang berdasarkan spontan. Ya, yang akan dia lakukan kepada kamu. Orang ini tuh pertama-tamanya memang denial ya sama perasaan-perasaan dia ke kamu. Memang butuh waktu lama untuk orang ini, memang ada yang beberapa keras kepala untuk bisa berpikir dengan benar-benar. Banyak yang berusaha menutup hatinya dia. Tapi bagaimanapun juga ya, orang ini menyadari bahwa kalau dia tidak bisa menurturing kamu, tidak bisa menjaga kamu gitu ya, menghargai apa yang sudah kamu lakukan buat dia, kamu akan pergi gitu loh. Ya. Karena Sora bilang di sini, orang ini tuh menyadari bahwa dia harus butuh ketegasan kalau mau sama kamu. Butuh untuk menjaga perasaan kamu juga, bukan cuma kamu jagain perasaan dia. Ya. Orang ini itu sebenarnya punya banyak beban ya, dan sebenarnya komitmen itu menjadi suatu beban buat dia sebenarnya. Ya.
Tapi kalau Sora lihat, dia mulai berpikir bahwa kenyataannya adalah kalau tidak mau kehilangan kamu, harus bisa komitmen dong, gitu loh. Artinya orang ini tuh berusaha, orang ini akan berusaha melakukan atau berusaha ngomong sama kamu dan menunjukkan sama kamu apa aja sih ekspektasi kamu ke dia, apa aja yang sama ini kamu harapkan ke dia, itu akan dia usahain untuk dia lakuin, gitu loh. Walaupun memang itu sejujurnya ya nggak begitu menyenangkan buat dia dan jadi beban, tapi dia pingin di sini berusaha untuk memenuhi apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu mau. Ya, masih akan ada mungkin kesalahpahaman, masih akan ada mungkin di sini konflik di antara kalian. Itu tidak bisa dihindari. Tapi artinya orang ini dengan jelas pingin berusaha, pingin mulai komunikasi sama kamu. Konflik nggak bisa dihindari ya, gitu loh. Konflik tidak bisa dihindari, tapi di sini Sora lihat dia pingin berusaha. Ya, apa yang akan dia lakukan kepada kamu? Pingin berusaha. Ya, orang ini juga pingin berusaha memperbaiki keadaan, memperbaiki diri, yang memperbaiki situasi. Jadi artinya di sini ada keinginan untuk memperbaiki dan menyembuhkan situasi yang kurang baik. Ya. Orang ini akan berusaha membetulkan inner child dia. Orang ini punya masalah dengan inner child-nya ya. Jadi ada kekecewaan, luka dari masa kecil, luka-luka yang lain yang belum selesai dengan dirinya. Jadi mungkin dia juga akan terbuka ngomong sama kamu. Kenapa sih dia itu nggak bisa komitmen? Kenapa sih dia itu seperti suka main-main? Itu semua berhubungan dengan masa kecilnya dia ya. Mungkin selama ini dia tumbuh besar dengan apa namanya, orang-orang yang tidak pernah serius dalam memegang janji ke dia, gitu loh. Ya. Dan orang ini ingin memperbaiki energi dia, ya. Kalau Sora lihat, akan masih mungkin ada pergesekan, tapi orang ini berniat untuk memperbaiki aura dia, biar kamu bisa lihat sendiri apa sih perubahan yang sudah dia lakukan, gitu loh. Apa sih yang sudah dia usahakan, gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Kita lihat lebih lanjut yang akan coba dia lakukan untuk kamu. Dia akan minta maaf pastinya ya. Di balik itu semua dia akan minta maaf sama kamu ya atas apa yang sudah terjadi, mungkin dari omongan dia, dari perkataan dia ya. Dan orang ini tuh menyadari bahwa dia tuh punya banyak sekali tanda-tanda dari universe ya, kalau dia tuh harusnya balik sama kamu dan kalian terkoneksi. Itu jelas ya, dia merasa. Makanya kan dia tidak bisa melupakan kamu ya. Dan dia pingin pemberesan dengan third party dia. Jadi untuk kamu yang selama ini mungkin dia punya cinta bersegi dengan yang lain, dia pingin mengusahakan untuk pemberesan. Artinya dia akan ada usaha pemberesan dengan third party situationnya dia. Ya, dia mau selesaikan itu untuk kamu. Dia akan lebih mencoba untuk mengerti dan memberikan yang kamu mau. Salah satunya adalah membantu kamu, karena kamu bahasa cintanya kan butuh untuk dia tuh nunjukin, gitu loh, dengan perilaku, dengan nggak cuma dengan perkataan, gitu ya. Itu akan lebih dia tunjukin, lebih perhatian ke kamu, lebih mau nolong kamu, lebih mau bantu kamu ya. Dan dia pingin lebih bisa membuka hatinya dia untuk dengerin kamu. Yang selama ini kamu tuh mungkin gak didengerin, apa yang dia omongin sama kamu tuh masuk kuping, dia yang kamu omongin ke dia itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Itu akan lebih mau dia coba untuk kayak memberikan sama kamu tuh kesempatan untuk didengerin, gitu loh. Paham ya? Untuk menurunkan ego. Ya, orang ini tuh pingin lebih menunjukkan usaha dia untuk mempertahankan kamu. Lebih mau aksi. Mungkin selama ini banyak yang cuma ngomong tapi aksinya nggak ada ya. Dia lebih kepingin lebih proaktif lah ya, bahasa Sora tuh lebih proaktif dalam berusaha menjalankan hubungan ini. Pingin memperbaharui cinta kalian ke tahap yang lebih baik ya, lebih banyak komitmen, lebih banyak kebahagiaan. Artinya orang ini pingin berusaha untuk bisa komit ya. Untuk yang nggak setia, dia pingin usaha untuk belajar menghargai kesetiaan ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini itu lebih ingin bersemangat, termotivasi untuk bagaimana menjalankan hubungan yang baik ya. Jadi itu usaha-usaha dia. Jadi komunikasi kalian akan lebih banyak menggali apa sih unek-unek kamu, apa sih yang kamu pinginin, apa sih yang kamu mauin, biar yang tadinya debat itu bisa ketemu jalan tengahnya. Intinya gitu sih yang kalau Sora lihat ya. Jadi gini,
situasi gini, dia pingin berusaha bahwa selama ini kalaupun ada keributan ataupun ada kesalahpahaman, itu akan jadi proses untuk pembelajaran hubungan bisa jadi lebih baik. Justru bukan untuk buat diri itu makin tambah rumit, tapi artinya gini, tidak bisa dihindari yang namanya relationship pasti ada keributan, tapi keributan itu ada hasil akhirnya, yaitu situasi yang lebih baik, gitu loh. Hubungan yang bisa lebih baik, makin bertumbuh dan berkembang, itu yang Sora lihat ya. Oke? Jadi dalam 2 minggu ini akan ada yang komunikasi kok sama kamu, ya. Dan sambil menunggu itu, untuk kamu yang punya energi-energi yang kurang positif dan merasa kurang tenang dan tidak nyaman, kamu bisa banget pakai gelang dari Sora, Butterfly Soul Bracelet, ya. Ini untuk perempuan, ya. Jadi ini sangat cantik sekali dari batu rose quartz, yang dimana batu ini berguna untuk energi cinta kasih, membuat kamu membawa ketenangan dan kedamaian, ya. Dan ini juga bisa membantu kamu untuk menaikkan aura positif dan energi cinta kasih. Ya, otomatis untuk kamu yang sering mungkin marah, nggak tenang dan sebagainya, itu akan kurang positif. Tapi kalau pakai ini itu bisa lebih positif, ya. Sora coba ya, pakai dulu ya. Oke, sebentar. Oke, ya sekarang aku pakai. Nah kan cantik banget kan? Aku pakai kok. Ya, cuman kan kalau nggak setiap konten tuh kadang-kadang aku lebih suka dipajang jadi bisa kelihatan dengan jelas. Karena kalau tangan kan tas Suara goyang lah ke sana kemari. Intinya seperti itu ya guys. Oke. Jadi akan ada pergerakan dari dia dalam 2 minggu ini. Kita akan coba short story aja. Gimana ke depannya kalau kamu tetap jalan sama orang ini, apakah akan ada kebaikan yang terjadi dalam hubungan ini? Ada King of Pentacles, ada Page of Pentacles. Orang ini akan lebih kepada real aja usaha dia untuk berusaha mempertahankan hubungan ini, ya. Dia akan mencoba kalian akan bicarain banyak. Sorry, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Intinya adalah ada usaha nyata dari dia, ya. Akan mencoba bicarain sama kamu apa sih target berikutnya, apa sih rencana berikutnya, apa sih goal berikutnya, gitu loh ya. Dan yang pasti adalah perencanaan secara finansial juga ya. Karena menurut dia masa depan yang mau dibangun itu semua butuh persiapan secara finansial. Ya, kalau ditanyanya kapan udah kesebutin juga ya. Jadi sekarang Sora hanya akan tambahkan untuk astrologinya dan juga untuk alfabetnya. Oke. Sebenarnya Sora bisa pakai dari sini aja deh, oke ya. Di sini kalau Sora lihat banyak didominasi oleh Gemini, Libra, Aquarius, lalu ada Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan juga ada dari Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Itu yang cukup mendominasi. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya, oke. Semoga ada alfabet dia di sini ya. Oke, sebentar. Hap, V, F, J, B, E, T, M, R, dan O. Dikit lagi ya. U, Z, V, R, W, B, Y, dan juga O. Dicek ya nama tengah sama belakang namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Yang ingin personal reading, yang ingin beli gelang ini, semua deskripsinya ada di kolom community ataupun di Instagramnya Sora di @sora_tarot. Cantik banget, silahkan segera hubungi untuk order, khusus untuk orang yang berniat untuk memiliki, karena orang yang sabar akan berjodoh dengan ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you, bye.